Sobat Kairos yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan, renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Roma, pasal 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, kitab Roma 8 ini sering disebut sebagai mahkota dari surat Roma. Karena setelah menjelaskan tentang dosa, keselamatan, pembenaran, dan hidup baru dalam Kristus, Rasul Paulus menutup pasal ini dengan seruan kemenangan iman. Sesuai dengan konteksnya, ketika Rasul Paulus menulis ayat 31 ini, ia sendiri hidup dalam banyak penderitaan. Ia ditolak, dipitnah, dikejar-kejar, bahkan dipenjara karena Injil. Namun justru dari pengalaman itu, Paulus menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat menggagalkan rencana Allah atas hidup orang percaya. Renungan ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, melainkan sebuah deklarasi iman yang lahir dari pengalaman nyata. Rasul Paulus tahu benar bahwa musuh, penderitaan, dan kegelapan itu nyata. Tetapi kuasa Allah jauh lebih nyata dan lebih besar. Sobat Kairos yang terkasih, dalam renungan ini kita menemukan dua kalimat penegasan yang menarik. Yang pertama dalam ayat 31b dikatakan, jika Allah di pihak kita. Maksudnya, Allah tidak hanya sekedar hadir, tetapi ia sendiri sebagai penolong, pembela, dan pelindung. Maka kata jika di situ bukan sebuah keraguan, tetapi lebih tepat diterjemahkan karena atau sebab. Karena Allah di pihak kita, jadi ini adalah kepastian, bukan kemungkinan. Yang kedua, dalam ayat 31c dikatakan, siapakah yang akan melawan kita? Maksudnya bukan berarti tidak ada lawan. Tapi Rasul Paulus sadar ada banyak musuh. Apakah itu dosa, penderitaan, penganiayaan, fitnah, masalah hidup, bahkan kuasa jahat atau maut. Tetapi tidak satu pun yang lebih besar dari kuasa Allah. Semua perlawanan itu tidak mampu mengalahkan orang percaya, sebab kemenangan sudah dijamin oleh Allah. Sama seperti Daud menghadapi Goliat, bukan karena kuatnya Daud sehingga dia bisa mengalahkan Goliat, tetapi karena Allah ada di pihaknya. Kita baca dalam 1 Samuel 17, 45-47. Sobat Kairos yang terkasih, renungan hari ini mengajak kita untuk terus mempercayakan diri kepada Allah. Kadang kita merasa sendirian menghadapi pergumulan hidup kita, sakit penyakit, masalah keluarga, tekanan ekonomi, dan yang lain-lain. Tetapi renungan ini mengingatkan bahwa kita tidak perlu takut, sebab Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nabi Yesaya mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab akulah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Jika Allah yang Maha Kuasa beserta kita, siapapun atau apapun yang melawan kita pasti gagal. Dalam melayani Tuhan pun seringkali kita penuh tantangan. Ada kalanya pelayanan kita dianggap sia-sia, bahkan mendapat penolakan. Tetapi Roma 8 ayat 31 ini menguatkan bahwa pelayanan kita tidak berdiri di atas kekuatan manusia, melainkan pada kuasa Allah yang mendukung. Tuhan Yesus mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan
dunia. Yohanes 16 ayat 33. Sebagai orang percaya, kita hidup di tengah dunia yang makin kompleks. Arus materialisme, hedonisme, bahkan tekanan untuk meninggalkan iman. Renungan hari ini menegaskan bahwa kita tetap bisa bertahan karena Allah sendiri berpihak kepada kita. Mazmur 118 ayat 6 mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sobat Kairos yang terkasih, renungan ini bukan sekedar kata penghiburan, tetapi janji dan kepastian kemenangan. Allah adalah penolong dan pembela kita. Semua tantangan hidup tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dengan iman, kita dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan, keberanian, dan sukacita. Untuk itu, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Ingatlah Allah ada di pihakmu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Hidupmu mungkin penuh pergumulan, tetapi kemenanganmu sudah dijamin dalam Kristus. Ketika manusia mengecewakanmu, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, tetaplah setia. Sebab tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu. Selamat beraktivitas Sobat Kairos yang terkasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.